Pria itu menggumamkan sesuatu, "Aku akan membunuh orang sialan ini, bunuh dia." Setelah mengatakan itu, dia mengedipkan mata pada beberapa pengikut di sekitarnya. Pintu toko angsa tertutup rapat dari dalam. Begitu pintu ditutup, pria itu mengarahkan moncong senjatanya ke alis Tama lagi dan berkata dengan dingin, "Kamu hanya ingin terkena pukulan moncong senjatanya. Bagaimanapun, aku telah membunuh lebih dari satu orang sepertimu. Tidak masalah jika satu lagi. Tidak masalah, aku sama sekali tidak menganggap serius badut sepertimu. Jika kamu punya kata-kata terakhir, ucapkan saja dan aku akan mengirimmu berangkat ke neraka." "Apa, kata-kata terakhir?" Tama tertawa mengejek dan berkata dengan nada menghina, "Sampah sepertimu tidak bisa membunuhku sama sekali." Setelah mengatakan itu, dia mengetuk meja sambil tersenyum dan berkata, "Jordan, di mana makananku?" Jordan berlari keluar dapur dengan panik. Sambil memegang semangkuk nasi angsa panggang di tangannya, dengan ragu dia berkata, "Tuan Renza, nasimu ada di sini." Petik 2 titik. Saat dia mengatakan itu, dia buru-buru mengambil porsi nasi angsa panggang dan meletakkannya di depan Tama. Pada saat ini, gangster itu menjatuhkan seluruh makanan ke tanah dengan tangannya dan berkata dengan tegas, "Sialan, apa kamu masih ingin makan ketika kamu akan mati?" Setelah itu, dia memutar moncong senjatanya, menunjuknya ke mangkuk nasi di tanah, dan langsung menarik pelatuknya. Dengan keras, peluru menembus mangkuk nasi, memecahkan mangkuk nasi plastik menjadi beberapa bagian dan membuat Jordan gemetar ketakutan. Heidi di samping tidak takut sama sekali. Dia tahu betul bahwa orang-orang ini hanyalah sekelompok semut di depan Tama. Keluarga Fei hampir seperti seorang kaisar lokal di New York. Tapi ketika Tama menembak Zakari dengan tangannya sendiri di depan semua orang di keluarga Fei, siapa di keluarga Fei yang berani menghentikannya? Ketika Tama bertanya kepada ayah dan kakek Zakari apa mereka yakin dia akan membunuh Zakari, siapa yang berani mengatakan tidak? Sekarang, beberapa anggota geng yang tidak tahu apa-apa tentang dunia berani melompat ke depan Tama dengan senjata. Dan Tama tidak akan pernah membiarkan mereka bersenang-senang. Saat ini, pemimpinnya sedang menatap Tama. Dan Tama tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia melihat ke arah Jordan dan berkata, "Beri aku mangkuk lagi. Orang bodoh ini adalah pembuang makanan. Nanti aku akan membuatnya berlutut di tanah, seperti anjing, menjilati semua butiran beras di lantai satu persatu." Pria itu hampir pingsan di dalam, dia sudah menembak. Tapi Tama masih tidak takut sama sekali, yang membuatnya merasa sedikit takut. Dan di saat yang sama, dia juga seorang pembunuh. Dia membuka mulutnya dengan ukuran yang berlebihan dan mengepakkan kedua bibir montoknya. Dia mengertakkan giginya dengan marah dan berkata, "Sialan. Karena kau mencari kematian, aku akan mengirimmu menemui Tuhan." Setelah itu, dia menekan pelatuknya dengan keras. Jordan menutup matanya karena ketakutan. Dan keempat rekan gangster itu juga mundur beberapa langkah. Mereka melihat bos mereka mempunyai niat membunuh. Saat ini, beberapa orang tampak jijik, takut nanti ada cipratan darah. Tepat ketika mereka mengira Tama akan ditembak di kepala, mata gangster itu melebar dan dia mencoba yang terbaik untuk menarik pelatuknya sambil bergumam, "Apa yang terjadi? Kenapa tanganku tidak bisa menarik pelatuknya?" Tama tersenyum kecil. Dia hanya menggunakan sedikit energi spiritual yang cukup membuat lawan tidak mampu menangkis sama sekali. Saat ini, tangan gangster tersebut tidak bisa menggunakan kekuatan apapun sama sekali, apalagi menarik pelatuknya. Tidak mungkin mencubit sebutir beras pun untuknya sekarang. Gangster itu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia masih memiliki kekuatan di lengannya, tapi kelima jarinya benar-benar di luar kendali. Saat dia panik,
Tama sudah mengulurkan tangan dan mengeluarkan pistol dari tangannya. Dia melirik pistol M9 Italia dan berkata dengan tenang, "Tuhan tidak berniat menemuiku kali ini sepertinya, sialan." Keempat pria kulit hitam di belakangnya langsung berteriak ketika mereka melihat Tama memegang pistol pria itu di tangannya. Mereka panik dan mengeluarkan pistol mereka sendiri dari pinggang dan bersiap menembak Tama. Tama mencibir, tiba-tiba meraih pergelangan tangan gangster itu, lalu mengayunkannya dengan keras seperti tongkat baseball. Sebelum mereka berempat mengeluarkan senjatanya, mereka merasakan tongkat hitam besar dengan berat lebih dari 100 kg menghantam mereka ke samping. Sebelum mereka sempat bereaksi, mereka langsung tersapu ke tanah. Sejenak, 5 orang tergeletak di pojok sambil meratap. Orang yang diusir adalah orang yang paling menderita. Seluruh lengan kanannya hanya dihubungkan ke tubuh melalui tendon. Akibat benturan selanjutnya, tulang pipi, tulang rusuk, dan tulang kakinya rusak. Semuanya mengalami patah tulang yang serius, dan banyak tulang yang patah di sekujur tubuh. Meski luka yang dialami keempat orang tersebut tidak terlalu serius, dampaknya yang tiba-tiba dan dahsyat seperti ditabrak mobil berkecepatan tinggi. Mereka semua penuh luka dan terbaring di tanah kesakitan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa orang biasa bisa memiliki kekuatan seperti itu. Dan dalam hati mereka tahu bahwa kali ini mereka bertemu dengan seorang master. Mungkin inilah master kungfu yang legendaris. Saat ini, Tama menghampiri kelima orang itu tanpa ekspresi. Melihat ekspresi ketakutan dari 5 orang itu, dan perlahan berjongkok. Kelima orang itu sangat ketakutan sehingga tanpa sadar mereka ingin bersembunyi. Namun saat ini mereka sudah meringkuk di pojok dan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Pemimpinnya telah kehilangan separuh hidupnya. Dan sekarang dia telah kehilangan semua keganasannya sebelumnya. Dan seluruh wajahnya dipenuhi ketakutan dan kegelisahan. Tama memandangnya dan menamparkan wajahnya dengan keras. Bunyi itu bergema di seluruh toko angsa panggang. Melihat pipi pria itu membengkak dengan cepat, Tama berkata sambil tersenyum, "Lihat wajah keledaimu yang dulu, bahkan tidak terlihat seperti malaikat bodoh." Pipi pria itu kesakitan seolah-olah akan meledak, namun kali ini dia hanya bisa menangis dan berkata kepada Tama, maafkan aku tidak tahu kamu tahu kungfu, tolong biarkan kami pergi. Kami tidak akan melakukannya lagi. Kemarilah. Tama mengerutkan kening dan menamparnya dengan keras lagi. Suara tajam ini membuat gendang telinga 4 orang di sebelahnya sakit. Setelah Tama menamparnya untuk kedua kalinya, dia tersenyum dan bertanya, "Bukankah tadi itu sangat kejam? Postur tubuhmu saat memegang pistol sangat keren dan tidak terkendali. Kupikir kau ingin melompat dan menembak. Kenapa kamu melunak begitu cepat?" Pria itu dipukuli begitu keras hingga hampir pingsan. Tapi rasa sakit yang parah di wajahnya membuat otaknya sangat jernih. Dia tahu bahwa dia telah menghadapi lawan yang tangguh hari ini dan dia tidak memiliki siapapun yang membantunya. Jadi dia hanya bisa meminta jalan keluar dengan suara pelan. Memikirkan hal ini, dia menangis dan berkata, "Tuan, saya benar-benar salah. Saya tumbuh di keluarga miskin. Ayahku menghamili ibuku dan melarikan diri. Ibuku melakukan 3 pekerjaan untuk membesarkanku. Saat tumbuh dewasa, saya tidak memiliki banyak pendidikan. Saya mengikuti geng untuk mencari nafkah sejak saya masih kecil. Aku mohon, demi ibuku, selamatkan hidupku." Tama bertanya sambil tersenyum, "Rutinitasmu. Kamu harus menunjukkan kelemahan dulu dan memohon ampun. Dan kemudian kau akan mencari lebih banyak orang untuk membantumu setelah kamu keluar, kan?" Pria itu dengan cepat berkata, Tidak. Sama sekali tidak. Aku bersumpah kepada Tuhan." Tama menamparkan wajahnya dan dengan suara dingin bertanya,
Mengapa kamu tidak pernah memikirkan Tuhan saat melakukan semua ini? Kamu memegang senjata untuk mengumpulkan uang perlindungan. Dengan senjata kamu adalah malaikat yang menyala-nyala. Tanpa senjata kamu adalah anak domba. Apa kamu percaya pada Tuhan atau senjata? Aku. Pria itu ditanyai oleh Tama dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia hanya bisa gigit jari dan berkata, Aku percaya pada Tuhan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.